Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Rahadi, kelas 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang revolusi besar dunia yang meliputi pertama revolusi Amerika Serikat, yang kedua revolusi Prancis, yang ketiga revolusi Cina, yang keempat revolusi Rusia, dan yang kelima revolusi Indonesia. Pembahasan pertama mengenai latar belakang revolusi Amerika Serikat. Pada abad 14, kaum kolonis mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintah Inggris. Perlawanan ini dilakukan karena hukum dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris sangat merugikan. Perlawanan kaum kolonis tersebut berujung pada terjadinya revolusi Amerika. Berikut latar belakang revolusi Amerika. Yang pertama ada penetapan pajak yang tinggi, yang kedua timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik, dan yang ketiga terjadinya peristiwa The Boston Tea Party. Yang kedua ada proses revolusi Amerika. Pada 4 Juli 1776, Kongres Kontinental yang mewakili 3 kelas koloni di Amerika mengumumkan pernyataan kemerdekaan Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika menimbulkan ketegangan antara kaum kolonis. Amerika dan pemerintahan Inggris pada 3 September 1783, Inggris menandatangani perjanjian perdamaian Versailles di Paris dan Prancis. Perjanjian tersebut berisi pengakuan terhadap kemerdekaan Amerika secara sah. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Inggris dan negara-negara di dunia harus mengakui Amerika Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, pengaruh revolusi Amerika pada masa kini. Revolusi Amerika merupakan salah satu revolusi yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Revolusi ini menjadi bagian perjuangan untuk memperoleh kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Pembahasan yang kedua, latar belakang revolusi Prancis. Sejak Prancis diperintah oleh Raja Louis XIV tahun 1643 sampai 1715, kekuasaan raja menjadi tidak terbatas. Rakyat harus tunduk pada kekuasaan raja. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Etats Generaux dibubarkan. Pada saat itu, Raja Louis XIV dikenal karena semboyannya, yaitu L'État est moi, yang berarti negara adalah saya. Kondisi ini berlanjut pada masa pemerintahan Louis XV tahun 1715 sampai 1774. Sebelum Revolusi Prancis, struktur masyarakat Prancis terbagi menjadi 3 golongan. Sebagai berikut: yang pertama, golongan 1 atau kaum bourgeois terdiri atas para bangsawan. Yang kedua, golongan 2 terdiri atas kaum rohaniawan, ahli hukum, dan dokter. Yang ketiga, golongan 3 terdiri atas petani atau masyarakat biasa. Yang kedua, proses revolusi Prancis. Revolusi Prancis bermula ketika Raja Louis XVI naik tahta menggantikan Raja Louis XV. Rakyat Prancis berharap Raja Louis XVI dapat mengubah nasib rakyat yang menderita akibat krisis keuangan. Ketidakadilan yang dirasakan rakyat Prancis akhirnya mendorong terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Prancis dimulai dengan penyerbuan penjara Bastille. Yang ketiga, pengaruh revolusi Prancis masa kini. Salah satu pengaruh revolusi Prancis yang masih diterapkan hingga saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Sistem demokrasi merupakan suatu sistem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menekankan kekuasaan berada di tangan rakyat. Revolusi Prancis memunculkan liberalisme dan nasionalisme. Revolusi Prancis juga menyebabkan perubahan di bidang sosial dan ekonomi.
Pembahasan yang ketiga, latar belakang revolusi Cina. Secara umum, latar belakang revolusi Cina sebagai berikut. Yang pertama, kekalahan Cina dalam Perang Candu I dan Candu II. Yang kedua, terjadinya pemberontakan. Yang ketiga, modernisasi Cina. Yang keempat, invasi Jepang. Dan yang kelima, berkembangnya paham-paham baru. Yang kedua, proses revolusi Cina. Revolusi Cina terjadi di Wuchang pada 11 Oktober 1911 di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen menghendaki pembentukan pemerintahan baru di Cina berdasarkan paham Sanminchu I. Paham Sanminchu I terdiri atas 3 prinsip, yaitu nasionalisme atau Minsen, demokrasi atau Mincu, dan sosialisme atau Minseng. Yang ketiga, pengaruh revolusi Cina pada masa kini. Sejak terjadinya revolusi Cina, paham komunis makin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia, termasuk Indonesia. Dari Cina, paham komunis menyebar ke berbagai negara di kawasan Asia seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Revolusi Cina menyadarkan pentingnya sikap menghargai perbedaan ideologi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga, tiap-tiap kelompok masyarakat hendaknya mengembangkan sikap menghargai perbedaan toleransi. Pembahasan keempat, latar belakang revolusi Rusia. Pada awal abad 19, Rusia tertinggal dari negara-negara Eropa lainnya. Sebagian besar penduduk Rusia bekerja sebagai petani yang hidup miskin dan harus tunduk pada tuan tanah. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat Rusia bergerak mengadakan perubahan. Secara umum, revolusi Rusia dilatar belakangi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, pemerintah kurang menghargai hak politik warga negara. Yang kedua, muncul kelompok yang menentang Tsar. Yang ketiga, kesenjangan sosial yang tinggi. Dan yang keempat, kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang pada 1905. Yang kedua, proses revolusi Rusia. Proses berlangsungnya revolusi Rusia terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, revolusi Februari tahun 1917. Revolusi Februari tahun 1917 dilakukan oleh kelompok revolusioner Rusia untuk menggulingkan kekaisaran Rusia. Aksi ini berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II. Setelah Tsar Nicholas II turun tahta, pemerintah sementara Rusia diambil alih oleh kaum Menshevik di bawah pimpinan Alexander Kerensky. Yang kedua, Revolusi Oktober tahun 1917. Revolusi Oktober tahun 1917 dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau lebih dikenal dengan Lenin. Revolusi ini dilatar belakangi ketidakpuasan rakyat Rusia terhadap perubahan pemerintah yang dijalankan oleh Alexander Kerensky. Yang ketiga, pengaruh revolusi Rusia pada masa kini. Revolusi Rusia membawa pengaruh bagi kaum buruh dan petani. Revolusi Rusia berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan kaum buruh dan petani untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Salah satu pengaruh revolusi Rusia adalah kemunculan negara Uni Soviet yang terdiri atas 15 negara bagian, salah satunya Rusia. Uni Soviet merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah luas dan berideologi komunis. Perkembangan politik di Rusia saat itu turut mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Sebagai contoh, upaya aneksasi Rusia terhadap wilayah Crimea yang merupakan bagian negara Ukraina pada awal 2014 dan keterlibatan Rusia dalam Perang Suriah pada 2016 untuk membasmi oposisi dan ISIS. Pembahasan kelima, latar belakang revolusi Indonesia. Pada awal abad 21, bangsa Indonesia mengalami kebangkitan nasional. Kondisi ini tidak lepas dari lahirnya golongan terpelajar sebagai akibat kebijakan politik etis yang terapkan pemerintah kolonial Belanda sejak awal abad 20. Pergerakan nasionalisme makin berkembang setelah Indonesia berada di bawah penduduk Jepang. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha menancapkan kembali kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, proses revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ditandai dengan perjuangan bersenjata dan diplomasi.
perjuangan bersenjata dilakukan karena Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara perjuangan diplomasi dilakukan melalui perundingan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang ketiga, pengaruh revolusi Indonesia pada masa kini. Revolusi Indonesia yang terjadi pada kurun waktu 1945 sampai 1949 menjadi periode penting bagi bangsa Indonesia. Pada 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, bangsa Indonesia tergabung dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.